Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Grow, mencari nafkah di peternakan dan perkebunan. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peternakan. Ini khusus untuk pemula yang ingin berternak kambing. Nah, ada beberapa pemilihan khusus atau pemikiran ketika kalian ingin berternak kambing. Ada beberapa yang harus kalian pahami nih, yang paling penting. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang paling penting untuk pemula. Nah, yang paling pertama adalah pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit ini ada 3 unsur yang paling penting buat kalian harus jeli untuk memilih bibit. Yang pertama adalah dari berat badan. Yang kedua adalah dari struktur tubuh. Yang ketiga bebas dari penyakit dan parasit. Nah, dari 3 unsur ini yang paling penting, kawan-kawan. Nah, yang kita bedah satu dulu ya, yang berat badan. Nah, secara logika, semakin berat badannya bagus, maka akan menghasilkan daging dan susunya baik gitu kan. Yang kedua adalah struktur tubuh. Nah, struktur tubuh ini ketika kalian melihat bibitan dari struktur tubuh ini, dari ototnya kuat, dari struktur badannya bagus, tanpa ada cacat, itu akan menghasilkan bibit yang baik dan menghasilkan keturunan yang baik juga gitu. Yang ketiga, itu yang paling penting dan tidak akan banyak kematian, adalah yang tiga ini bebas dari penyakit dan parasit. Nah, itu dilihat paling enak adalah kita lihat langsung di lokasi, lihat kambingnya seperti apa, dicek ada kutu atau tidak, ada parasit atau tidak. Nah, itu secara fisik gitu kan. Nah, kalau kalian tidak memiliki modal dan kalian sudah jeli melihat bibit-bibit dari pengalaman atau dari kawan, terus melihat bibit yang kurus, nah itu kemungkinan besar ada penyakitnya. Nah, belum tentu juga itu berhasil, tapi ada pencegahannya, pemberian vaksin, vitamin akan menghasilkan juga bisa sembuh, tapi itu tidak 100% kawan-kawan. Jadi usahakan ya sehat gitu, jangan sampai kita memilih bibit yang beresiko. Nah, dari 3 unsur ini kita fokuskan, kalian mau berternak kambing ini tujuannya apa. Nah, ada 2 tujuan untuk berternak nih. Yang pertama menghasilkan daging, yang kedua menghasilkan susu. Nah, dari 3 unsur tadi kalian lihat, kalau kalian ingin tujuannya adalah berat badan, maka nyarilah bibit-bibit yang menghasilkan berat badan yang bagus gitu. Jangan sampai kalian ingin berat badan yang bagus tapi bibitannya kalian belinya yang susu gitu. Nah, sebaliknya juga, kalian ingin berternak susu kambing, kalian beli bibitnya yang untuk berat badan. Itu jangan sampai kebalik ya kawan-kawan. Nah, itu yang paling penting bagi pemula adalah pemilihan bibit ya. Oke, tadi kita kan sudah memilih bibit. Kalau sudah memilih bibit, kan nggak mungkin kita biarkan gitu kan. Pasti kita perlu namanya kandang. Di kandang ini ada 2 yang paling penting. Yang pertama adalah luas kandang yang kita harus pikirkan. Yang kedua yang kita pikirkan adalah sanitasi kandang. Oke, yang pertama dulu kita bahas luas kandang. Nah, luas kandang ini kira-kira kalian ingin membibit kambing berapa, melihara kambing berapa gitu kan. Kalau maksimal kandang kalian 5, ya sesuaikan 5. Jangan sampai sempit. Kalau sempit itu akan menimbulkan penyakit-penyakit datang gitu. Terus yang kedua adalah sanitasi kandang. Nah, sanitasi itu apa? Nah, sanitasi itu adalah pembuangan limbah dari urin atau kotoran. Nah, lebih baik kandang ini kan panggung, kebanyakan panggung supaya
kotoran-kotoran tersebut langsung bisa terbuang dari urin, dari kotorannya, jadi langsung kebuang, jadi kita nggak repot untuk membersihkan setiap hari gitu ya. Kalau mau umbaran ya boleh, tapi kalau umbaran kita harus mempersiapkan tempat tidur untuk tidak tercampurnya kambing-kambing ini dengan kotoran ketika dia lagi istirahat kayak gitu. Ketika dia tercampur, maka akan banyak penyakit-penyakit yang datang dari kutu, dari penyakit kembung dan sebagainya ya. Jadi yang kedua ini adalah pembuatan kandang. Kalian harus tahu nih luas dan kapasitas kandang kalian itu seberapa gitu dengan kapasitas yang kalian akan pelihara. Oke ya. Nah, tadi kita udah membahas tentang pemilihan bibit. Yang kedua adalah kandang. Yang ketiga ini yang kita akan bahas adalah pakan. Nah, pakan ini yang paling penting ya kawan-kawan untuk kelangsungan hidup kambing kita gitu. Yang pertama adalah jenis pakan. Nah, kita harus tahu nih jenis-jenis pakan yang bisa dikonsumsi oleh kambing kita. Nah, secara umum ada 3 makanan yang sering kita lihat di masyarakat. Yang pertama adalah daun-daunan, yang kedua adalah rumput, yang ketiga adalah sentrat. Nah, yang tambahannya adalah minum. Itu kan minum tambahan ketika kita makan. Nggak mungkin kan kita makan nggak minum. Itu harus diperhatikan kawan-kawan. Kalian harus paham pakan yang di daerah kalian itu adanya apa. Misalnya ada daun-daunan, boleh daun-daunan. Ketika daerah kalian susah nyari daun-daunan, adanya rumput, ya rumput. Kalau di daerah kalian susah rumput dan daun-daunan, maka sentrat atau konsentrat kayak gitu. Nah, kalian tinggal pilih itu mencukupi atau tidak ternak kalian kayak gitu. Yang kedua adalah kapasitas makan. Nah, dilihat dari jumlah kambing kalian. Kalau kambing kalian 2 terus makanan banyak, ya kita rugi gitu dipakan. Bukan dalam artian boleh kita kasih makan yang banyak, tapi kan kebanyakan ada kapasitas tersendiri untuk kambing setiap hari makannya seberapa. Nah, kalau kambing kita makannya udah mencukupi terus kalian masih tetap aja ngasih makan di tempat kandangnya, maka ya percuma, nanti nggak dimakan, mubazir gitu kalau tidak dimakankan. Kita udah capek-capek nyari rumput, ternyata rumput kita atau daun kita atau sentrat kita nggak habis, ya kita rugi juga kan. Yang selanjutnya adalah berapa kali kita ngasih pakan. Nah, banyak variasi tergantung kalian menjadwalkannya bagaimana. Yang penting kambing kita kasih makan dengan kenyang kayak gitu. Ada yang 1 kali di sore hari, ada yang 2 kali atau sampai 3 kali pagi, terus siang dan sore. Ada juga yang kalau kalian memiliki peranakan itu bisa sampai 4 sampai 5 kali sehari. Jadi kalau kalian semakin rutin ngasih makan, maka tujuan kalian dari peternak akan berhasil kayak gitu. Karena kalau kalian tidak memahami aturan pakan, maka ya banyak penyakit yang akan datang kayak gitu. Dari kapasitas pakannya harus sesuai, jangan berlebihan, jangan juga kekurangan kayak gitu. Oke ya, kalian udah paham cara pakan, jenis pakan juga sudah paham. Nah, selanjutnya kita udah memahami cara semuanya dari pemilihan bibit, kandang, terus pemberian makan. Selanjutnya keberlangsungan hidup hewan. Yang paling penting adalah kejaga kesehatan. Ya, jadi kalau kalian pingin sehat terus, yang pertama ya kita memberikan vaksin. Nah, vaksin ini kita harus konsultasi dengan dokter hewan. Berapa kali kita harus vaksin kan? Nah, itu paling penting untuk kesehatan si hewan tersebut supaya tidak terkena penyakit-penyakit. Yang kedua adalah pengobatan. Nah, ketika kambing kalian udah
kelihatan nih ada kembung atau ada masuk angin, terus nggak mau makan. Nah, kalian udah harus mempersiapkan obat-obatan di rumah supaya bisa langsung ditanganin. Jangan sampai sudah parah baru kalian tanganin, atau kalian nelpon dokter hewan. Kalau dokter hewannya langsung bisa datang ya. Jadi ada pencegahan di rumah itu obat-obatan. Yang kedua adalah pembersihan kandang. Nah, ini adalah pencegahan pertama sebelum ada penyakit-penyakit datang, dari pembersihan kandang. Jadi kita setiap hari atau 2 hari sekali kita bersihin kandang supaya kandangnya bersih, kambingnya nyaman dan selalu sehat. Itu tadi pembahasan kita. Semoga kalian tahu dan tujuannya apa berternak kambing. Nah, semoga ini bermanfaat buat kalian untuk pemula-pemula peternak kambing. Semoga kalian memiliki pandangan-pandangan yang baik, setidaknya ini membuat referensi kalian menambah untuk belajar berternak kambing. Nah, jangan lupa kalian request di komentar kita mau bahas apa lagi. Yang jelas next kita akan membahas secara rinci untuk pemula. Yang pertama yang pemilihan bibit tadi, kandang, obat-obatan, dan pembersihan. Nah, ini kita akan bahas satu-satu persatu. Nanti kalian lebih pahamnya di episode kedua ya kawan-kawan. Kita bedah satu persatu, oke?